Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam literasi. Apa kabarnya hari ini? Kami berharap kalian baik-baik saja ya. Tetap semangat tentunya karena saat ini kita semua masih belajar secara daring. Nah, perkenalkan di sini bertemu lagi juga ya dengan kami berdua, saya Iswanda Himawan dan saya Linda Andriana dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai teks cerita fantasi, baik itu dalam cara membuatnya, kemudian unsur dan strukturnya, kemudian cara mempraktikannya, dan sebagainya. Saat ini, pertemuan hari ini, kita akan beranjak ke materi baru, ya. Tentunya materi ini sangat dekat dengan kehidupan kalian ya, karena kali ini kalian itu mesti sudah pernah belajar ataupun mempraktikkan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu teks prosedur. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat teks prosedur. Namun sebelumnya, di sini Pak Rizwan akan menjelaskan apa itu teks prosedur ya. Nah, dalam buku siswa halaman 81 dijelaskan bahwasanya teks prosedur merupakan teks yang berisi bagaimana cara membuat langkah-langkah, kemudian cara menyajikan sesuatu yang disusun secara rinci berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Langsung saja untuk materi berikutnya nanti akan disampaikan oleh Bu Linda dalam kegiatan inti pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Seperti yang tadi sudah Pak Rizwan jelaskan bahwa hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara menulis teks prosedur. Namun sebelumnya, mari kita ulangi apa pengertian dari teks prosedur. Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah atau cara membuat atau melakukan atau menggunakan sesuatu. Contohnya, cara membuat nasi goreng, cara melakukan tarian, atau cara menggunakan komputer. Mari kita mulai bagaimana cara menulis teks prosedur. Untuk itu, mari kita simak cara menulis teks prosedur cek. Yang pertama adalah menentukan judul. Nah, caranya kita dapat menulis judul sesuai dengan apa yang akan kita buat atau apa yang akan kita lakukan, dan bisa juga apa yang kita akan gunakan. Contohnya, judulnya yaitu cara menggunakan komputer. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari menentukan judul. Selanjutnya ada pengantar yang menyatakan tujuan. Nah, di dalam teks prosedur ini biasanya terdapat tujuan yang ditulis oleh penulis agar pembaca mengetahui apa tujuan dari teks prosedur yang ditulis. Langkah yang ketiga adalah menuliskan alat dan bahan yang digunakan dalam menulis teks prosedur. Nah, cara menulis alat dan bahan ini biasanya ditulis dengan berupa daftar atau rincian atau dalam bentuk paragraf. Namun perlu kita ketahui bahwa teks prosedur cara menggunakan atau cara melakukan tidak diperlukan alat dan bahan. Contohnya, dalam teks prosedur cara melakukan tarian atau cara menggunakan komputer, ini tidak perlu kita tulis bahan atau alat yang digunakan. Cukup
tujuan, dan kemudian langkahnya. Dan yang terakhir ada tahapan atau langkah. Di dalam tahapan atau langkah ini, penulisannya ada 3 jenis. Yang pertama dengan nomor, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua dengan urutan angka, dan yang terakhir dengan urutan waktu. Contohnya seperti yang ditulis di sini ya. Setelah menyimak keempat langkah menulis teks prosedur, maka materi hari ini selesai. Untuk itu, kembalikan lagi kepada Pak Rizwanda. Itu tadi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Silahkan sampaikan melalui pesan suara dan kirimkan melalui WhatsApp grup kelas ya. Apa yang kalian dapatkan dan apa yang kalian rasakan dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat mengantarkan kalian untuk menuju generasi Indonesia yang gemar akan literasi. Sekian dari kami. Apabila banyak salah sikap dan kata, mohon dimaafkan. Marilah pembelajaran hari ini kita akhiri bersama dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Akhir kata, bila bisa pilih hak, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.